Kita masuk ke materi yang ke-11 yaitu teknologi dalam perbankan ya, di mana di sini penerapan teknologi informasi untuk mempercepat, memudahkan, dan memperluas jangkauan layanan yaitu diantaranya pertama ada layanan elektronik ya, yaitu contohnya ATM, mobile banking, internet banking, SMS banking, atau kartu kredit dan lain-lain ya. Kemudian di sini ada sistem pembayaran, contohnya ada QRIS, transfer cepat, dan lain-lain. Dan yang ketiga hubungan dengan fintech, yaitu adanya kerjasama dalam penyalurannya, penyaluran, hubungan kredit atau pembayaran, serta persaingan layanan keuangan digital. Nah, setelah itu kita masuk ke materi yang ke-12 yaitu peran bank dalam pembangunan ekonomi. Nah, di sini bank adalah bisa kita sebut sebagai urat nadi ekonomi negara ya. Nah, di mana bank juga berperan sebagai yang pertama yaitu perantara keuangan. Contohnya menghimpun dana yang menganggur dari masyarakat lalu menyalurkannya untuk kegiatan yang produktif ya. Nah, yang kedua, pendorong investasi. Nah, di mana bank ini menyediakan modal bagi perusahaan untuk berkembang. Nah, yang ketiga, menciptakan lapangan kerja. Nah, di mana bank juga mendukung usaha yang menyerap tenaga kerja di lingkungan masyarakat ya. Nah, pelaksanaan kebijakan pemerintah. Contohnya yaitu menyalurkan program subsidi dan kredit usaha rakyat atau KURS ya untuk masyarakat, sehingga masyarakat bisa lebih berkembang dalam berusaha ya. Nah, yang kelima yaitu memperlancar perdagangan. Yaitu contohnya itu menyediakan alat pembayaran yang aman dan mudah serta terpercaya. Nah, kita masuk ke regulasi dan pengawasan perbankan. Nah, di sini agar bank bisa berjalan aman dan tertib, maka perbankan harus diawasi oleh lembaga independen ya. Nah, di sini lembaga tersebut yaitu contohnya ada Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut OJK. OJK ini yaitu mengatur perizinan, kesehatan, dan kelayakan pengurusan bank, sehingga bank ini bisa dipercaya oleh masyarakat ya. Dan ketika ada sesuatu yang menyimpang, maka kita harus lihat gimana sih kelayakan dari pengaturan perizinan bank tersebut ya. Apakah sudah diawasi oleh OJK atau belum. Nah, dan yang kedua ada lembaga penjaminan simpanan atau LPS. Nah, LPS ini contohnya itu menjamin simpanan nasabah dan menjaga stabilitas sistem. Nah, yang terakhir ada BI atau Bank Indonesia, yaitu tadi tugasnya mengawasi kelancaran sistem pembayaran dan stabilitas nilai mata uang. Kemudian kita masuk ke pembahasan materi yang ke-14 yaitu etika dan tanggung jawab sosial perbankan. Di mana di sini yang pertama yaitu ada etika profesi ya. Etika profesi ya tentunya kita harus jujur dan transparan kepada nasabah mengenai resiko dan biaya produk. Nah, kemudian yang kedua menjaga kerahasiaan data kita, data nasabah dengan ketat agar tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya. Kemudian yang ketiga tidak memihak dan melayani semua pihak dengan adil ya.
Jadi kita tidak boleh memihak seseorang dan kita harus melayani semua pihak secara adil. Kemudian tanggung jawab sosialnya yaitu share contohnya yang biasa atau yang Bang lakukan yaitu biasanya ada program pemberdayaan UMKM ya. Kemudian yang kedua ada beasiswa dan pendidikan, biasanya bank-bank yang contohnya bank-bank BUMN mereka memberikan bantuan beasiswa pendidikan kepada masyarakat ya. Nah, kemudian kita masuk ke pertemuan kelima yaitu pembahasan tentang masa depan bank dan lembaga keuangan. Nah, apa aja sih tren dan tantangan yang akan dihadapi eh, oleh bank dan lembaga keuangan? Nah, di sini yang pertama yaitu digitalisasi penuh. Nah, di mana contohnya kantor fisik makin berkurang ya, dan layanan berbasis aplikasi makin dominan. Nah, ini adalah sebuah tantangan yang perlu dihadapi oleh bank maupun lembaga keuangan ya. Dan kita juga bisa lihat sekarang banyak transaksi-transaksi yang dilakukan secara digital, bahkan tanda tangan pun kita lakukan secara digital. Nah, yang kedua ada persaingan baru. Jadi contohnya itu bersaing dengan perusahaan teknologi besar dan dompet elektronik. Nah, di sini jadi semakin di sini kan kita lihat banyak bank-bank bermunculan ya, bank-bank baru. Nah, di sini tentunya akan meningkatkan nilai persaingan yang ketat ya antar bank. Nah, tentu ini adalah sebuah tantangan ya yang harus dihadapi oleh bank-bank tersebut. Ketiga, yaitu teknologi baru, yaitu contohnya penggunaan kecerdasan buatan atau AI, terus mata uang digital, dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat yaitu standar global. Nah, bank juga harus menyesuaikan aturan dengan standar internasional ya tentunya. Ini adalah sebuah tantangan juga yang perlu dihadapi. Dan yang terakhir, perubahan perilaku dari nasabah. Di mana nasabah uh, semakin kesini mereka akan semakin cerdas, kritis, dan menuntut layanan cepat serta murah. Jadi uh, bank juga harus meminimalisir juga kesalahan untuk menghindari komplainan atau tuntutan dari para nasabah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan durasi juga ya. Sebelumnya mohon maaf apabila banyak dari penjelasan saya eh, yang kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.